Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily. Ngomongin Xiaomi yang dicekal oleh US ya. Menjelang 3 hari sebelum masa akhir jabatannya Trump, ternyata Trump lagi-lagi bikin kebijakan yang dianggap kontroversial. Setelah Huawei yang merasakan dampak pemblokiran 2 tahun belakangan ini, sekarang giliran Xiaomi yang bakal jadi anggota baru blacklistnya US. Semakin tinggi pohon, semakin kencang juga sih anginnya. Mungkin itulah yang terjadi pada Xiaomi yang saat ini menduduki top 3 smartphone di dunia. Apalagi sejak penjualan Xiaomi ini masuk ke wilayah Amerika, bisa jadi raksasa teknologi Cina ini sedikit mengancam Trump. Kalau sekarang kayaknya sih belum separah Huawei. Nantinya para perusahaan-perusahaan US harus menarik modal sahamnya dari Xiaomi. Ya seenggaknya masih ada waktu lah. Sebelum tanggal 11 November 2021 sampai Xiaomi ini harus benar-benar patuh sama US. Apa mungkin ya nantinya itu Xiaomi punya nasib yang sama kayak Huawei? Maka dari itu langsung aja kita lihat perbandingan dan juga kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada Xiaomi. Jika aturan blacklist ini membuat perusahaan-perusahaan Amerika harus menarik modalnya dari Xiaomi, Xiaomi sementara masih bisa melakukan ekspor-impor secara bebas tanpa lisensi khusus, berbeda dengan Huawei yang masuk ke entity list, sehingga harus ada lisensi khusus bagi Huawei untuk melakukan ekspor-impor di Amerika. Jika sementara Xiaomi diberitakan harus putus hubungan dengan para investor yang mengancam aliran dananya, Huawei lebih dulu merasakan putus hubungan kerjasama dengan Google dan pemasok komponennya. Selain ada hubungan transaksi dengan musuh US dan juga pencurian teknologi, spionase juga jadi alasan Huawei masuk ke entity list. Teknologi 5G Huawei dituduh dapat memata-matai US atas dasar latar belakang CEO-nya Huawei yang merupakan mantan perwira militer Cina yang disebut-sebut komunis Cina. Nah, begitu pula dengan Xiaomi yang saat ini dicekal karena dituduh sebagai perusahaan komunis milik militer Cina. Aturan blacklist tersebut ada di dalam Undang-Undang 1999, yaitu Departemen Pertahanan akan menyusun katalog perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh militer Cina. Sejak dicekal, saham Xiaomi yang terdaftar di Hong Kong turun 10,6% pada pembukaan Jumat kemarin. Alih-alih dicekal karena masalah privasi, rasanya sih ini lebih mengarah ke perang dagang antara Cina dan Amerika ya. Masih nunggu perkembangannya sih, sampai mana sih aturan blokirnya US ini berdampak sama Xiaomi. Semoga aja Joe Biden sebagai presiden US yang baru nanti bisa ngasih keputusan yang terbaik buat aturan bisnis Xiaomi dan juga perusahaan-perusahaan Cina lainnya yang masuk daftar blacklist sekarang. Mungkin hal ini juga sedikit meresahkan sih bagi para Mi fans yang pengen beli seri smartphone terbarunya Xiaomi. Tapi mengingat market share brand smartphone Cina yang ada di dunia saat ini itu tuh lebih dari 50%. Ya dari situ muncul harapan baru. Semoga aja Xiaomi, Huawei ataupun perusahaan-perusahaan Cina lainnya yang masuk daftar blacklist bisa bergabung buat bangun ekosistem mereka sendiri nih. Kayak Huawei Mobile Service ataupun Harmony OS yang berhasil survive sampai saat ini. Ya supaya mereka itu nggak ditekan terus-terusan dan juga selalu bergantung sama perusahaan Amerika. Gimana guys menurut kalian? Oke kalau gitu makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update. Sampai jumpa di Flash Daily selanjutnya ya guys. Makasih.